Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksin Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah strategis bangsa Indonesia yang notabene penduduk Islam terbesar di dunia untuk menuju peradaban Islam yang modern agar dapat menjadi pemimpin Islam di dunia. Sebagai umat Islam, dalam menilai modern, jangan dilihat dari segi modern pakaiannya, perhiasannya, dan penampilannya saja. Tetapi modern bagi umat Islam adalah modern dari segi pemikirannya, tingkah laku, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dijiwai akhlakul karimah serta terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita sebagai umat Islam tidak boleh lengah dalam menghadapi masalah modernisasi dan globalisasi dengan memberi landasan dan tidak mengabaikan agama Islam tanpa harus menghilangkan secara radikal nilai-nilai budaya. Agama mempunyai peran besar dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas tanpa harus selalu bergantung pada pola kehidupan barat dan berperan dalam membangun moral yang baik. Organisasi-organisasi Islam hendaknya diisi dua hal, yaitu di samping pembinaan keimanan dan ketakwaan, juga perlu mendapatkan perhatian untuk diisi peningkatan produktivitas komunikasi yang berkaitan dengan kemajuan ekonomi, kemajuan dan perkembangan iptek, serta masalah sosial, hukum budaya, politik, dan lainnya, untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Setiap individu harus memiliki landasan dan kemampuan yang meliputi perilaku, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dapat dipercaya, dan sejenisnya dengan berpedoman pada ajaran Al-Quran dan hadis. Sekarang ini, peradaban dunia secara keseluruhan berada dalam tatanan global yang secara mendasar ditopang oleh perkembangan teknologi komunikasi, transformasi, dan informasi. Semuanya ini menjadi semakin global dan sempit karena mudahnya dijangkau. Di sisi lain, abad ini disebut sebagai pasca modern, suatu keadaan yang dipandang sangat demokratis. Inilah fenomena globalisasi yang secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian budaya, politik, ekonomi, dan informasi nasional bangsa-bangsa ke ruang lingkup dan tatanan baru, sistem jaringan dunia atau global. Pernyataan bahwa globalisasi mempunyai implikasi atau bahkan dampak atas berbagai negara atau berbagai bangsa tampaknya didasarkan pada dua asumsi. Pertama, pelaku atau subjek globalisasi adalah negara-negara industri maju. Kedua, kekhawatiran, kecemasan, atau bahkan ketakutan akan pengaruh atau dampak terutama yang bersifat negatif dari globalisasi umumnya dirasakan oleh bangsa-bangsa dalam negara berkembang yang lebih merupakan objek daripada subjek globalisasi. Selanjutnya, peran pemuda Islam di masa modern. Sudah saatnya pemuda Islam bangun dari dampak globalisasi. Sudah saatnya pula bangkit dan mencari setiap peluang yang ada untuk mengembalikan kejayaan Islam di era modern ini. Dengan dampak-dampak globalisasi itu, hendaknya tidak menghalangi para pemuda Islam untuk bergerak. Bergerak di sini bukan berarti menolak ataupun memerangi era globalisasi, tetapi bagaimana pemuda-pemuda Islam mampu menempatkan dirinya dan mampu mengembalikan peran penting dalam era ini. Sebagai pemuda Islam, jangan menutup diri terhadap perkembangan zaman, tetapi hendaknya mempunyai prinsip seperti prinsip orang Jepang. Ambil yang baik, buang yang buruk, dan ciptakan yang baru. Dan tentunya yang diambil itu sesuai syariat, tanpa melanggar ketentuan Al-Quran maupun hadis. Dengan prinsip tersebut, harapnya dapat mengubah pemikiran orang awam yang beranggapan bahwa Islam itu konotasinya kuno, bodoh, dan ketinggalan zaman, berubah menjadi lebih berpikir positif terhadap Islam.
Pemuda Islam juga harus membuka diri terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih. Artinya, pemuda Islam mempelajarinya atau bahkan menciptakan teknologi yang lebih canggih. Karena Allah tidak hanya menyuruh umatnya untuk belajar mengenai Islam saja, namun juga untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina." Pada waktu itu, negeri Cina bukanlah negeri yang mayoritas Islam, sehingga dari hadis tersebut dapat diartikan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk belajar segala ilmu selama masih dalam koridor syariat. Dengan adanya kemauan belajar dan sifat ulet serta pantang menyerah dalam belajar akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan Muslim di era modern. Peran-peran tersebut dapat diselesaikan apabila pemuda Islam mempunyai pondasi yang kuat dan kokoh agar tujuan mulia itu tercapai, bukan malah terbawa arus negatif globalisasi. Setidaknya ada 4 hal sebagai pondasi tersebut. Yang pertama, tauhid yang kuat. Yang kedua, pemahaman agama yang kuat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang lebih. Dan yang keempat, niat tulus dan komitmen. Pada dasarnya, di era globalisasi, pemuda Islam memikul suatu beban berat, yakni merubah tatanan-tatanan kehidupan yang buruk ke arah yang lebih baik untuk segala aspek kehidupan. Memang itu sangat membutuhkan perjuangan yang super ekstra keras agar terrealisasi menjadi nyata, menjadi wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Tergantung kita sendiri sebagai salah satu pemuda Islam ingin menempatkan posisi di mana menjadi aktor utama perubahan, pemeran pendukung, atau bahkan yang lebih ironis, hanya menjadi penonton. Mumpung masih muda, semangat masih membara, inovasi dan kreativitas terus ada dan didukung teknologi yang luar biasa, maka marilah bersama rapatkan barisan untuk menjadi cerdas dan mengambil setiap peluang dan menciptakan perubahan. Selanjutnya, mengenai konsep pemimpin yang dibutuhkan Islam saat ini. Dalam konsep kepemimpinan, memiliki syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada 6. Yang pertama, adil dalam arti yang luas. Kedua, memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. Ketiga, sehat pendengaran, mata, dan lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab. Yang keempat, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. Yang kelima, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. Yang keenam, berani dan tegas membela rakyat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.